Shalom semuanya, selamat malam. Kita Malam, bertemu Bro. lagi di Jazz pada malam hari ini, Kamis tanggal 12 Mei 2022. Bagaimana kabarnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Baik, luar biasa. Baik. Mantap, Bro. Ya, mantap, Bro Christian, ya. Luar biasa semua. Nah, nih. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Kejadian bab 46 ayat 1 sampai 34 dan 47 ayat 1 sampai 31. Jadi tentang Yakub pindah ke Mesir lalu bertemu Yusuf dan Firaun. Mari sebelum kita memulai Jazz Hope pada malam hari ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Kita buka dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga dan duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percayakan satu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, kita lanjutkan lagi dengan membaca Katekismus Gereja Katolik 58 tentang artikel 1 Wahyu Allah. Lalu tahap-tahap wahyu Allah memilih Abraham. Supaya mengumpulkan kembali umat manusia yang tercerai-berai, Allah memilih Abram dan memanggilnya keluar dari negerinya, dari kaum keluarganya dan dari rumah bapaknya, untuk menjadikannya Abram yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Ya, kita lanjutkan dengan membaca Kejadian bab 46 ayat 1 sampai 34 dan 47 ayat 1 sampai 31. Saya akan membaca ayat ganjil. Nanti tolong bantu teman-teman ada yang membaca ayat genap. Kita berganti-gantian. Yakub pindah ke Mesir dan bertemu Yusuf dan Firaun. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah pada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir,
sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub berserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zivion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak Naftali ialah Yahzil, Gunir, Eguni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui anak ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa ke mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan,
dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lalu lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada padang rumput. Tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun pada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni sejumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan sisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga sisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang diberi mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir
di tanah Goshen dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah padanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya, Ya, enggak. Teman-teman, barangkali ada yang mau sharing, mau kesaksian, ataupun pertanyaan, teman-teman. Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Apa yang mungkin bisa kita pelajari dari saudara-saudara Yusuf, Yakub, Firaun, atau orang-orang Mesirnya nih. Jadi boleh sharing, bertanya, atau memberikan saksian, atau mungkin teringat sesuatu yang mirip di dalam peristiwa hidup, ya silakan. Enggak? Oke. Masih pada malu-malu nih. Waduh. Siapa nih yang mau sharing duluan? Ya, kalau mau mungkin saya tadi lihat ini, saya nggak ngerti bagian ini nih. Oh, nggak apa-apa. Kita ini aja. Biar kita mungkin bisa rembukin bareng-bareng nih. Atau apa? Silakan. Oh ya, sebelumnya selamat malam buat semuanya yang baru bergabung. Hari ini kita membahas mengenai kejadian 46 ayat 1 sampai 34 dan kejadian 47 ayat 1 sampai 31. Jadi ini tentang Yakub nih pindah ke Mesir ini. Apakah ada yang ingin sharing dulu? Mungkin Leo nih, karena dari muka-mukanya saya lihat mau berbagi. Jadi ya sudah. Kan orang yang mau berbagi kelihatannya dari mukanya. Jadi eh, boleh tuh. Ya silakan Leo. Maaf, maaf, maaf. Atau masih bingung juga Leonya ya. Ya, di kata Bertus, kalau ada pendapat pribadi juga nggak apa-apa. Jadi ya boleh nih teman-teman sharing. Ya, saya singkat Oh, aja. boleh, Bro Christian. Ya, enggak. Ya, dan saya
melihat Yusuf ini benar-benar pinter ya, kepiawaiannya dalam mengatur segala hal, terus manajerialnya, yang ini saya kagum caranya dia mengatur ketika rakyatnya butuh makanan sampai dari dia membeli pakai uang, terus mereka nggak punya uang lagi, sebagai gantinya pakai hewan ditukar gitu. Itu caranya dia memanajerial itu bagus banget, cara dagangnya itu bagus banget, tetap tetap cuan gitu. Dan saya melihat Yusuf ini sangat piawai dalam hal itu. Dan tapi selain itu dia juga nggak serakah juga. Contohnya kan ketika sampai rakyat Mesir itu nggak punya apa-apa, terus istilahnya jual sebadan-badannya lah, sebadan-badannya, sekeluarganya itu, karena mereka nggak punya apa-apa, dia tetap punya kasih gitu. Jadi dia nggak mengambil semuanya, tapi memberi mereka kesempatan dan hanya minta seperlimanya aja untuk diberikan ke Firaun. Jadi padahal kan kalau kalau memang dia memimpin dengan tangan besi banget kan bisa aja tega-teganya setengah-setengah 50-50 gitu. Tapi ini dia masih nggak apa-apa deh seperlima doang lah, sisanya buat keluargamu makan sama jadi buat benih selanjutnya gitu. Jadi saya kagum sih dari sisi itu, caranya dia ngatur, caranya dia berhitung dan segala macam. Apalagi ini konteksnya istilahnya satu negara ya, anggap aja satu negara lah. Itu kan nggak mudah ya. Kalau kita berkaca dari kondisi negara kita aja, setiap kebijakan pemerintah pun pasti ada pro dan kontranya dan itu pasti ada riak-riaknya. Nah ini eh, ya kayak ter- tertata dengan baik. Apakah ini karena sifat beda sistem aja ya? Kalau ini kan kerajaan ya, nggak tahu juga. Udah itu aja, takut melebar kemana-mana. Oke, terima kasih Bro Christian. Itu pendapat yang memang menarik ya ini ya. Jadi Yusuf nih dia pintar ya, jadi tetap cuan nih. Dan maksudnya tapi juga tetap pakai hati juga ya. Dia nggak ngambil banyak-banyak juga untuk Firaun juga. Dan mungkin menariknya memang orang-orang pada nurut. Nah itu mungkin memang kalau aku boleh nanggepin ya, memang pada waktu itu kan sekali lagi kan kalau dari perikop-perikop selanjutnya sebelumnya kan Yusuf itu kan orang nomor 2 ya. Berarti orang nomor 1 ya Firaun. Berarti kan Yusuf itu kan orang nomor 2. Jadi sebenarnya practically selama Firaun ngasih kuasa ya sebenarnya dia udah top-topnya di atas apa namanya? Top-topnya di atas kecuali Firaun gitu. Jadi orang mungkin juga dan jangan lupa Yusuf naik ke atas itu bukan karena dia keluarga siapa atau gimana loh, tapi mesti diingat bahwa Yusuf naik ke atas itu karena dia pintar. Jadi eh, jadi orang udah memang mesti nurut sama Yusuf, tapi mereka juga percaya juga karena wah ini orang pintar nih. Emang pas aja nih, dia memang gubernur atau menterinya, saya lupa ya dari pembahasan kemarin setingkat apa. Tapi dia memang pintar juga, jadi kita ya udah kita nurut aja. Dan maksudnya ya puji Tuhan ya, maksudnya orang itu semuanya bisa terjaga, baik keluarganya Yusuf maupun satu negaranya itu, satu bangsa Mesirnya itu. Di samping juga ya memberikan kontribusi juga pada Firaun juga. Coba saya lihat komentar. Cuan ya kan, tapi kalau kripto turun. Ini kita ya lagi turun ya. Saya juga takut melebar kemana-mana nih. Oke. Apakah ada yang mau eh, sharing lagi? Atau izin atau mau bertanya atau mau berkomentar?
atau mungkin teringat dengan suatu peristiwa hidup. Kalau misalkan tidak ada, ya udah saya. Wah. Jadi, ya. Tapi ya ini menarik ya, ini maksudnya janji Tuhan terjadi pada Yusuf itu benar-benar dahsyat gitu. Waktu itu kan di mimpinya kan mungkin waktu itu cuman di apa ya istilahnya mah, dikasih lihatnya kan kayak sekeluarganya yang tunduk sama dia ya. Tapi nggak taunya setelah melalui semua kejadian yang tidak mengenakan gitu, dari yang tadi mau dibunuh tapi nggak jadi, terus akhirnya dia dijual saja, terus juga mengalami peristiwa apa ya, di penjara karena fitnah gitu ya. Lalu juga ya udah gitu ngebantuin temen di penjara tapi temennya lupa. Dan akhirnya comeback Israelnya itu loh. Nah, dan akhirnya Yusuf maksudnya beneran jadi eh, setelah apa ya membantu Firaun dengan penafsiran mimpinya, akhirnya benar-benar diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, eh, ngatur semuanya, bantu orang kelaparan termasuk keluarganya dan termasuk Mesirnya juga. Jadi ternyata akhirnya kembali lagi saya makin yakin bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan pada kita sih. Dan maksudnya saya ini nggak bilang apa ya kita mesti sukses segitunya atau apa, tapi maksudnya apapun yang kita hadapi, eh, apapun yang mungkin kita alami dan akan mungkin terima sampai akhir hidupnya, sampai akhir hidupnya setiap kita, akhirnya untuk saya pribadi, akhirnya saya percaya akhirnya ya Tuhan yang membuat indah pada waktunya sih. Bukan masalah kita mungkin jadi nomor 2 di Indonesia gitu ya misalkan. Misalnya jadi itu bukan, tapi lebih tepatnya apapun itu dikasih closure sama Tuhan dan dikasih sesuatu yang berkat sama Tuhan, dan ya itulah yang membuat hidup kita menjadi indah. Itu sih. Ya, puji Tuhan. Oke, silakan teman-teman, Bang, kali ada yang mau sharing lagi atau mungkin kasih kesaksian atau mungkin bertanya atau mungkin mau baca dulu. Nah, oh ya, Bang Ambo, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau sharing yang bullet nomor terakhir aja. Berarti nggak berhubungan. Oh ya, oke. Tadi saya lihatnya orang-orang Mesir dulu. Tadi saya Ya, udah ya. ini sih, tapi nggak bisa keluar tadi suara saya. Tapi nggak jelas ya. Oh, ini jelas nih, jelas. Saya lagi ini nih, lagi karantina. Tapi ini apa? Kebetulan apa tadi bukan kebetulan saya baca apa tadi pagi itu baca di Kisah Para Rasul, tapi saya agak lupa, tapi di situ apa ada kisah, jadi karena saking umat pertama itu sangat bersemangat, itu masing-masing umat itu sampai rela menjual harta rumah mereka itu dan dibagi ke sesama gitu. Kalau nggak salah itu namanya Simon apa ya gitu. Tapi bukan Simon Petrus. Tapi ada di Kisah Para Rasul tuh. Tapi ada satu keluarga sama istrinya yang jual rumahnya, tapi dia ini apa? Bohong gitu. Dengan harga rumahnya itu dijual berapa, dikasih tahu ke kumpulannya itu ke gereja, mungkin nggak sesuai dengan hasil penjualan rumahnya itu gitu, dikasih tahu ke Petrus apa siapa gitu, tapi dia berbohong gitu. Jadi karena dia ketahuan bohong, dalam seketika itu juga dia langsung rebah dan mati di depan siapa ya, depan itu Petrus apa siapa ya, kalau ada yang ingat gitu.
Petrus ya, iya. Habis itu dia istrinya ditanya juga, dan ternyata istrinya kalau nggak salah bohong juga gitu. Dan seketika itu juga pas ditanya langsung berubah dan mati di tempat. Ya kurang lebih apa yang saya baca itu kurang lebih begitu gitu. Jadi maksudnya yang saya tangkap itu apa ya? Hanya mau ngasih tahu itu dengan berbohong begitu aja gitu, begitu berat hukumannya gitu. Tapi maksudku si Petrus itu kalau mau ngebunuh orang sebetulnya gampang banget, yang untuk mau yang memenjarakan dia, yang mencoba membunuh dia sebetulnya menurut kisah itu buat dia itu membunuh lawan-lawannya itu gampang sekali gitu. Tapi itu nggak terjadi. Tapi dengan bohong begitu aja langsung mati di tempat itu artinya saya kurang nangkap kenapa kisah itu begitu. Misalnya Petrus dipenjarakan juga dia mau-mau aja, tapi yang memenjarakan dia yang harusnya lebih kejam cuma bohong sedikit itu harusnya yang memenjarakan dia lebih kejam. Harusnya dengan bilang dia menyuruh dia mati di tempat seketika harusnya bisa gitu. Tapi yang saya jadi mikir kenapa itu nggak dilakukan, ya menurut saya sih itu balik lagi apa, kalau itu dalam setiap orang yang melawan dia langsung mati di tempat, ya menurut saya itu apa, firman Tuhan itu pasti nggak nggak ter apa nggak tersampaikan menurut saya. Jadi itu yang apa langsung saya sadar, oh, kalau begitu sama aja berarti apa ya mengancam dia setiap saat langsung mati, ya jadi nggak jadi pelayanan menurut aku, jadinya begitu yang saya lihat gitu. Padahal tadi yang cuma bohong sedikit aja langsung mati di tempat gitu. Jadi itu yang tiba-tiba saya apa sadari gitu dari apa yang saya baca itu. Maaf gitu aja, nggak berhubungan sama bacaan hari ini. Terima kasih. Nah, nggak apa-apa Bang. Ini tadi tentang bagi yang penasaran tadi itu di Kisah Para Rasul 5 ya. Ya, ayat 1 sampai 11. Ya, mungkin di situ ya. Ya. Oh ya, wah, menarik sekali sih ya, Bang Ambu membaca Kisah Para Rasul gitu. Karena memang itu kitab yang gereja sekali. Jadi kalau menurut saya bahkan secara pribadi itu kitab yang gereja Katolik sekali itu Kisah Para Rasul. Nah memang menarik ya Bang Ambu ya kalau kita baca Ananias Safira itu ya, Ananias Safira yang Ya, dia iya betul itu. ya mati seketika di hadapan Petrus gitu. Tadi Bang Ambo juga bilang, padahal kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang menyiksa orang Kristen gitu ya, yang menyiksa Rasul Petrus ya itu lebih berdosa gitu daripada Ananias Safira yang hanya berbohong gitu ya. Nah, itu menarik karena apa? Karena pertama, ada dua hal sebenarnya yang menyebabkan kenapa Ananias Safira langsung dihukum. Tiga hal yang menyebabkan kenapa Ananias Safira langsung dihukum oleh Tuhan itu langsung mati seketika itu juga di hadapan Rasul Petrus gitu. Karena yang pertama, Ananias Safira adalah orang Kristen. Maksudnya gimana? Mereka adalah orang yang sudah memiliki pengertian. Gitu. Seperti yang Tuhan Yesus bilang, banyak engkau mengerti, banyak juga engkau dituntut. Gitu. Nah, Ananias Safira kan sudah orang Kristen, sudah orang yang sudah dibaptis Kristen dan sudah mengikuti Yesus. Dan dia sudah mengerti. Nah, berarti artinya dia juga lebih banyak dituntut. Nah, dalam kasus ini itu yang pertama, bahwa dia sudah mengerti. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang menyiksa kekristenan, orang-orang yang memenjarakan Petrus, itu kan orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang menyiksa Tuhan Yesus bahkan, itu kan orang-orang yang tidak mengerti gitu. Nah, tapi Ananias Safira ini orang-orang yang sudah mengerti. Sudah jadi Kristen, sudah dibaptis Kristen dan mengikuti Yesus. Itu yang pertama. Lalu kedua,
konteksnya adalah konteks persembahan. Nah, apalagi persembahannya diberikan di bawah kaki rasul. Jadi kalau menurut para bapak-bapak gereja itu, apa maksudnya mempersembahkan ditaruh di hadapan di kaki rasul? Itu berhubungan dengan sumpah. Gitu. Jadi bersumpah bahwa memang apa yang diberikan ini sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena Ananias Safira mengatakan bahwa dia ini adalah semua hasil penjualan rumahnya, gitu ya, full, gitu ya. Tapi padahal yang dikasih adalah sebagian. Jadi dia bukan hanya berbohong, tapi dia melanggar sumpah di sana. Nah, itu hukumannya pasti sangat berat kalau sudah melanggar sumpah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, efeknya apa setelah itu? Setelah itu akhirnya orang-orang pengikut jalan Tuhan. Nah, dulu namanya bukan Kristen. Awal-awal namanya bukan Kristen, apalagi Katolik bukan. Namanya adalah jalan Tuhan dulu, agama pengikut Tuhan Yesus itu namanya jalan Tuhan. Nah, akhirnya dampaknya pada hari kejadian Ananias Safira, akhirnya para pengikut jalan Tuhan atau para pengikut Kristus, orang-orang Kristen saat itu menjadi semakin takut dan memuliakan Tuhan. Nah, itu efeknya. Jadi yang ketiga adalah karena Tuhan juga mau memberikan contoh kepada jemaat Kristen yang lain. Gitu, bahwa ketika engkau menjadi seorang Kristen, jangan kau main-main dengan hidupmu. Hiduplah jujur, jangan seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu tiga hal sebenarnya kenapa kok Ananias Safira itu mati mendadak di hadapan Petrus. Tapi itu luar biasa sekali Bang Ambu. Terima kasih atas sharingnya ya. Luar biasa. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan bacaan malam hari ini, tapi itu luar biasa. Sangat menguatkan, meneguhkan. Terima kasih Bang Ambu. Mantap. Terima kasih Bang Ambo sudah sharing dan makasih Bertus sudah menjelaskan nih. Tuh tadi. Mantap. Oke. Tristan mau ini juga setan. Apa suaraku kedengaran sekarang? Jelas. Oke. Saya ingin bertanya nih, aku pengen tanya sedikit soal ini. Kan kalau suku Israel itu ada 12, tapi kenapa Yusuf itu tidak masuk hitungan sukunya gitu, tapi justru anak-anak Yusuf yaitu Efraim sama anak Yusuf. Manasye dan Efraim, ya benar, yang terhitung sebagai kedua-belah suku itu pertama sih. Jadi itu ya saya dari dulu belum tahu sih kenapa gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Terus satu lagi itu di Kejadian 47 ayat 7 sama 10 itu kan ada yang menarik gitu. Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Terus di ayat 10 juga Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Maksudnya, nah saya bingung awalnya gitu. Biasanya kalau memohonkan berkat kan untuk orang itu sendiri gitu. Jadi kayak mungkin Yakub minta berkat gitu dari Firaun. Nah, tapi ini memohonkan bagi Firaun gitu. Nah, terus saya baca di Alkitab yang BMK itu memang tulisannya itu Yakub memberi berkat gitu kepada Firaun. Jadi saya ingin tanya gitu, maksudnya memberi berkat gitu, Yakub memberi berkat kepada Firaun itu apa gitu? Apakah maksudnya sama gitu kayak misalnya Romo pas di misa memberi berkat kepada umat, atau berkat itu tuh kayak ya salam yang sopan aja gitu di zaman itu gitu, kayak misalnya kita berkata ke teman gitu, God bless you gitu kan, itu ya Tuhan berkati kamu gitu, tapi kan itu lebih kasual gitu dibandingkan Romo memberi berkat gitu pas saat misa gitu. Apa beda ataukah sama seperti itu gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Menarik. Pertanyaan yang interesting. Waduh, mantap. Jadi pertama itu kenapa? Apa sih istilahnya?
kenapa Yusufnya tidak dihitung tapi malah anaknya yang dihitung gitu ya. Lalu aku jadi lupa kok ngompleksin. Lalu berkatnya apakah sama yang itu sama yang Romo gitu ya. Oke. Kalau aku boleh komentar dikit yang pertama ya. Gitu. Sebenarnya kan kalau pada perjalanannya itu kan Lewi itu kan tidak memiliki apa ya hak kepemilikan atas tanah ya sebenarnya. Suku-suku Lewi itu. Lalu kalau nggak salah setelah ini ada saya lupa setelah ini atau ini. Jadi ya si anak-anaknya Yusuf itu kan akhirnya diberkati sama Yakub ya, kalau salah. Jadi ada beberapa opini yang ngomong bahwa sebenarnya ketika kayak gitu tuh itu tuh kayak seolah-olah kayak bukan diadopsi ya, tapi saya ngomongnya gimana ya? Jadi kayak dianggap udah buat kayak mewakili bapaknya gitu. Tapi sebenarnya ini saya juga masih baca-baca juga sih. Jadi akhirnya malah kenapa bukan si Yusufnya tapi malah Manasye sama ininya. Tapi yang jelas ya kalau yang saya tahu persis ya yang jelas Lewi nggak dapet tanah gitu. Jadi mungkin somehow buat kayak tetap genap menjadi 12. Jadi ada soal Manasye dan Efraim itu. Nah, tapi saya lupa kenapa saya bukan lupa ya, lebih tepatnya masih belum mengerti kenapa Yusuf kenapa malah dilanjutin sama anaknya bukan sama Yusufnya sendiri. Mungkin Mbak Tus boleh ini bantu. Oke, siap. Wah, terima kasih ada pertanyaan Tristan ya. Yang pertama memang itu perlu aku selidiki lagi lebih lanjut. Jadi kenapa malah anaknya Yusuf yang menjadi suku Efraim dan Manasye ya. Nah, ini masih dugaan ya. Dugaan saya karena kita baca lagi di kitab Tawarik, bukan di Kejadian ya, tapi kitab Tawarik bahwa yang mendapat hak kesulungan itu adalah Yusuf. Nah ini ya, jadi bukan Yehuda, itu perlu diingat. Bukan Yehuda yang mendapat hak kesulungan. Sekalipun Yehuda mendapat janji bahwa Raja Mesias itu akan lahir dari keturunan Yehuda. Tapi yang mendapat hak kesulungan itu adalah Yusuf. Dan seringkali hak kesulungan itu disamakan dengan warisan double porsi. Warisan porsi ganda. Nah, itu hak kesulungan seringkali disamakan dengan itu. Nah, dan kemungkinan dari sana akhirnya Yusuf bukan hanya menjadi satu suku, tapi menjadi dua suku, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, tapi tentu penjelasan ini ada penjelasannya lebih dalamnya lagi ya, itu yang perlu diselidiki. Nanti akan coba aku selidiki ya. Nanti suatu saat kalau memang sudah ketemu, sudah lebih dalam lagi yang penjelasan mengenai itu nanti akan aku bahas. Khususnya mungkin ya semoga 2 minggu lagi, waktu just 2 minggu lagi, semoga itu sudah bisa terjawab dengan lebih clear. Tapi dugaan saya saat ini begitu. Bahwa karena Yusuf yang menerima hak kesulungan, dan hak kesulungan itu lebih sering disamakan dengan warisan porsi ganda. Gitu. Warisan porsi ganda. Berarti kalau sedikit motong, kalau misalnya Yusuf punya 3 anak ataupun lebih gitu, ya karena dia punya hak kesulungan, nanti sukunya dihitung 3, atau karena ya cuma anaknya 2 itu Manasye dan Efraim, jadi itu masuk hitungan suku gitu, Mas. Ya kalau dari penjelasan Mas tadi gitu, kalau anak-anaknya menerima warisan terus dihitung jadi 12 suku Israel, kalau misalnya lebih berarti 3-3-nya atau lebihnya gitu ya, Mas? Bisa jadi begitu. Seandainya kalau Yusuf punya anak 4 gitu ya, jadinya 4 suku Israel dari Yusuf. Gitu. Dugaan saya begitu ya. Tapi nanti semoga
2 minggu lagi ketika kita ketemu lagi Jess, saya sudah bisa menjelaskan itu dengan lebih komprehensif, gitu ya. Nah, itu yang pertama, pertanyaan mengenai kenapa kok suku Israel itu bukan Yusuf, tapi Efraim dan Manasye yang adalah anaknya Yusuf. Dan ini dalam perkembangan di kitab nabi-nabi, seringkali, ini spesialnya lagi, seringkali Israel itu bukan disebut dengan, ya kok di sini kan karena Israel masih nama orang ya, bukan bangsa, belum bangsa. Di sini kalau nggak disebut Israel ya Yakub, gitu, karena ini masih nama orang, belum bangsa. Nah, tapi nanti kalau sudah jadi bangsa, kita masuk ke kitab nabi-nabi, gitu ya, khususnya kayak kitab Hosea. Nah, itu seringkali Israel itu bukan dipanggil sebagai Israel atau bangsa Israel. Tapi seringkali beberapa kali Tuhan memanggil Israel itu dengan nama Efraim. Aku telah mengajar engkau Efraim. Gitu. Maksud Efraim siapa? Bukan hanya suku Efraim, tapi seluruh bangsa Israel. Nah, itu spesialnya memang itu dari anak-anaknya Yusuf ini. Itu. Nah, dugaan saya itu karena memang hak kesulungan yang Yusuf terima dari bapaknya. Gitu. Apalagi kejadian dari ini kan 46 dan 47 ini bagaimana Yusuf menyelamatkan luar biasa keluarga Yakub ini. Nah, ini akan sangat berpengaruh lagi kepada keturunan selanjutnya. Nah, itu untuk yang jawaban yang pertama ya. Terus yang kedua, nah tadi kan ada yang Yakub memintakan berkat untuk Firaun. Kalau kita baca bahasa Indonesia masa kini emang Yakub memberkati Firaun. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di zaman kuno gitu ya, ketika seseorang bertemu raja, itu dia nggak bisa langsung ngomong, raja, saya mau begini-begini, nggak bisa. Tapi pasti memberikan salam. Nah, salamnya itu seringkali, hampir pasti adalah berupa berkat. Misal kalau di Eropa gitu ya, God save the king, atau God save the queen. Nah gitu, kalau Inggris itu kan, God save the queen. Tuhan menyelamatkan sang ratu, Tuhan menyelamatkan sang raja. Kalau di China gitu ya, seringkali ada long live the emperor, long live the emperor gitu. Jadi semoga kaisar panjang umur. Nah, itu. Jadi memang ini sebenarnya bukan seperti berkat seperti yang di tulisan bilang kayak Romo gitu ya. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Allah Abraham dan Ishak bahwa engkau akan menjadi besar, enggak. Nah, tidak seperti itu, tapi sapaan kepada raja. Semoga raja panjang umur. Semoga Firaun sehat selalu. Semoga Firaun keturunannya banyak. Semoga dinasti Hyksos semakin lama berjaya, gitu ya. Kayak kok di China kan gitu. Semoga dinasti Qin akan panjang umur. Semoga dinasti Ming akan selalu berjaya sampai ribuan tahun. Nah, begitu. Itu sapaan aja, sapaan umum, khususnya ke raja. Itu seperti itu. Semoga menjawab, Tristan. Ya, terima kasih atas penjelasannya nih oleh penjelasan oleh Beatrice dan pertanyaan oleh Tristan. Oke, ini menarik ya, itu sebenarnya memang kembali lagi ke apa ya, hampers ya istilahnya kalau sekarang mah ya. Jadi tetap mesti kasih bukan sesembahan ya, apa sih? Ya iya ya benar sih, persembahan ya jatuhnya ya, istilahnya mah. Itu hadiah buat si Firaunnya juga. Oke, apakah masih ada lagi? Ya, gua bro. Oke, terakhir. Oh, Peter. Pertama-tama mau coba juga jawablah pertanyaan Tristan. Mungkin kenapa sih Manasye sama Efraim ya? Mungkin karena endingnya itu suku Dan itu hilang gitu.
hilang dari peredaran. Jadi untuk menjaga tetap 12 suku, Efraim sama Manasye masuk gitu, karena untuk mengganti Dan. Tapi ujung-ujungnya juga Efraim juga hilang gitu. Jadi ada 2 suku yang hilang, suku Dan dan Efraim ujung-ujungnya. Nah, Efraim akhirnya diganti lagi sama Yusuf, jadinya Yusuf lagi, Yusuf dan Manasye gitu. Ya mungkin kayak gitu ya, mungkin salah satu alasan kenapa Manasye masuk ya, karena untuk mengganti suku yang hilang gitu. Terus perenungan ini, ayat ini, saya kan sering ya ngomong kalau ada berkat ada kutuk gitu, berjalan berdampingan. Nah kalau ini beda nih, ada roti dan ada benih gitu. Nah kalau roti itu kita tuh dapat berkat dari Tuhan itu berupa roti dan berupa benih, dan itu kita harus bijak menggunakannya, itu harus bijak. Kalau roti ya kita nikmati gitu, jangan jatah kita tabur gitu, bukan benih, ini roti gitu. Jadi roti itu tidak untuk ditabur gitu, tapi untuk dimakan sendiri. Saya juga ada penjelasannya sih dari seorang pendeta, cuman kalau dijelasin di sini ya mungkin kepanjangan ya, tapi intinya mah gitu ya, intinya mah kita harus bijak lah, mana yang roti, mana yang benih untuk kita tabur lagi ke orang lain atau ke ya mungkin contoh simpelnya ya, mungkin nggak tahu ya ini kalau contohnya tepat atau enggak, gue nggak tahu lah ya. Tapi kira-kira kalau misalkan ada pengemis pemuda kuat sehat, kalau gue sih dengan hikmat saya dengan hikmat gue sih tidak kasih itu ke pengemis itu. Kalau menurut gue itu ya jatah gua roti tidak akan gua tabur ke orang itu gitu. Itu bukan benih yang buat ditabur, tapi roti yang harus ya gua nikmati gitu. Ya gua saving aja, gua nggak akan mau kasih ke pengemis muda sehat kuat tinggi besar gitu kan. Gua sih nggak akan mau. Ya makanya itu perlu hikmat gitu. Jangan sampai benih dimakan, roti ditabur gitu. Nah, perumpamaan roti dan benih juga di sini tentang orang-orang di Mesir itu. Mereka tuh minta roti ke Yusuf ya. Beri kami makan, beri kami roti gitu. Akhirnya setelah habis semua karena mintanya roti, dimakan kan, roti enggak dimakan habis kan. Akhirnya setelah semua habis, akhirnya mereka baru sadar ya, agak telat ya. Ya untungnya sih enggak benar-benar telat, tapi ya agak telat. Akhirnya setelah minta roti, akhirnya beri kami benih gitu ke si Yusuf ya. Akhirnya si Yusuf kasih benih gitu. Ya coba dari awal gitu minta benih ya kan. Ya, jadi benar-benar ya harus berhikmat lah di kita ini, apalagi zaman kayak begini ya. Kan peribahasa juga ya sering banget kita dengar ya. Kalau kita kasih makan ikan ke anak kita kenyang ya hari itu aja gitu. Tapi kalau kita ngajarin mancing ikan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Selama dia hidup, dia bisa survive gitu. Itulah roti dan benih gitu. Kita harus
ya cermat gitu. Kita minta benih atau kita minta roti untuk kita survive, ya itu hikmat lah gitu. Oke, gitu aja sih. Thank you. Mantap. Terima kasih, Pak Peter. Jadi sama ini intinya sih kita mesti cermat-cermat ya dalam pilihan hidup kita semua. Oke, mungkin untuk sekarang cukup seperti itu dulu. Kita lanjutkan dengan sesi materi. Wah. Oke, kita lanjutkan dengan pemaparan atau sharing materi dari Bertus. Mangga, silakan Bertus. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini teman-teman yang luar biasa. Yang baru bergabung juga selamat datang. Ini kita baru tadi baru saling sharing sampai jam 8 dan nanti kita sampai jam 9 saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang 2 perikop yang kita baca malam hari ini. Next slide.